Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Malam hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan rutin kita dan dalam kitab Yehezkiel pasal 5 sampai pasalnya yang ke-9. Bapak Ibu, malam hari ini saya mengambil satu pasal, yaitu pasalnya yang ke-8 untuk kita renungkan ya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yehezkiel ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tentu saya tidak akan bacakan semua, Bapak Ibu dapat membacanya ayat ini sampai selesai ya. Di rumah saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Yehezkiel 8 ayat 1 dan 2. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasana mengkilat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul renungan kita malam hari ini, yaitu kenajisan rumah Tuhan. Kalau minggu lalu saya membahas tentang perjinahan rohani bangsa Israel kepada Tuhan ketika mereka menyembah Baal, menyakitkan hati Tuhan, dan kembali pada Yehezkiel pasal 8 ini perjinahan rohani yang seperti dalam Yeremia 49 kita akan lihat bersama-sama bahwa dalam pasal 8 ini merupakan penglihatan Yehezkiel setelah penglihatan yang pertama ya. Di dalam pasal 8 ini dalam kitab Yehezkiel, yaitu tentang kemuliaan Tuhan yang bergerak meninggalkan bait Allah di Yerusalem. Terdapat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Nah, di dalam ayat yang kedua Yehezkiel melihat ya sosok yang menyerupai laki-laki. Bapak Ibu, itu adalah roh Allah yang membawa Yehezkiel ke pintu Yerusalem untuk melihat penglihatan-penglihatan tentang kuasa Tuhan, yang tentang bangsa Israel yang telah melupakan Tuhan dan yang membuat kenajisan di rumah Tuhan. Nah, dalam penglihatan itu disingkapkan semua kenajisan yang sedang terjadi di dalam rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan ya bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bukanlah perkara kecil di mata Allah, tetapi Bapak Ibu adalah perkara yang membuat kemuliaan Allah telah berada di tempat lain. Artinya kemuliaan Allah meninggalkan baitnya, bait Allah yang berada di Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam ayatnya yang kelima dan ayat 3 dan ayatnya yang kelima, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel meletakkan berhala cemburuan di dekat jalan masuk gerbang mezbah. Itu satu yang mereka perbuat. Yang kedua, kenapa kemuliaan Allah meninggalkan baitnya, bait Allah? Yang kedua, karena terukir pada tembok bait Allah segala gambar yang menajiskan, gambar binatang-binatang yang sangat menjijikkan, dan segala berhala kaum Israel dilukiskan pada tembok bait Allah. Dapat dibaca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Dan yang ketiga yang diperbuat oleh mereka, yaitu tua-tua bangsa Israel menyembah gambar-gambar berhala yang terukir pada tembok itu. Itu masih terdapat dalam ayat 10 sampai ayat 13. Dan berikut Bapak Ibu yang keempat ya, para perempuan juga terlibat dalam penyembahan berhala. Bahkan mereka menangis meratapi dewa yang mereka sembah pada waktu itu, yaitu Dewa Tamus ya. Dewa Tamus itu adalah dewi alam yang dibanggakan ya, seperti taman dan cinta romantis, itu yang mereka sembah. Dan yang kelima, para imam pun membelakangi Allah dan menyembah matahari. Bapak Ibu dapat membacanya jadi ayat yang ke-16. Begitu detailnya perbuatan bangsa Israel yang menyakitkan hati Allah.
Dan dikatakan Bapak Ibu, akibat dari perbuatan bangsa Israel ini sampai Allah tidak menyayangkan dan tidak kenal belas kasihan kepada umatnya. Dapat dibaca dalam ayatnya yang ke-18. Dan di dalam ayat yang ketiga dijelaskan bahwa kemuliaan Tuhan itu beranjak meninggalkan bait-Nya. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18 dijelaskan, sekalipun mereka berseru-seru dengan nyaring memohon kepada Tuhan, aku tidak akan mendengarkan mereka dan aku tidak akan mengenal belas kasihan. Tuhan katakan seperti itu. Bapak Ibu, peringatan bagi kita ya. Apabila sudah terlalu menyakitkan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kita tahu hukumnya dan kita tahu bahwa hal itu tidak layak kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita tetap terus di dalam kekerasan hati kita melakukan perbuatan dosa. Dan kita mungkin berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan di saat kita masih melakukan dosa. Tuhan tidak akan mendengarkan seruan kita. Karena kita belum bertobat. Lain dengan orang yang sudah bertobat, orang yang sadar dengan perbuatan yang ia lakukan. Dia sadar bahwa itu kekejian bagi Allah dan dia bertobat, berseru memohon ampun dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa dan pertolongannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18, sudah terlambat bangsa Israel akan ditimpakan hukuman oleh Allah. Kenapa? Penghukuman tetaplah hukuman yang harus kita tanggung ketika kita terus-menerus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari bertobatlah sebelum terlambat ya. Ketika orang-orang tetap berada dalam keadaan yang tenang-tenang saja Bapak Ibu, itu pilihan yang keliru. Jika kita menunggu sampai murka Tuhan datang dulu, baru kita menyerah. Tuhan ampuni saya mau berubah, saya mau bertobat kembali kepada jalan-Mu, jalan kebenaran. Pilihan yang keliru Bapak Ibu. Kenapa kita harus tunggu murka Allah dinyatakan dulu dalam kehidupan kita baru pilih untuk bertobat? Sebaiknya sebelum murka Allah itu dijatuhkan di dalam kehidupan kita sebagai resiko dari perbuatan kita, bertobatlah. Kita ingat satu perbuatan Allah kepada kota Niniwe. Allah sudah merencanakan penghukuman yang besar untuk orang-orang Niniwe karena mereka telah berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan, yaitu dosa. Tetapi ketika mereka berpuasa, mereka sadar diri bahwa mereka telah melukai hati Allah dan mereka bertobat, Tuhan mencabut kembali hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Bisa terjadi dalam kehidupan saya dan kita semua. Ketika kita berbuat dosa, akan ada hukuman bagi kita. Tetapi kita tidak membuang-buang waktu, segera sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan. Bisa saja pengampunan dan sesuatu hal yang luar biasa yang adalah hak Allah untuk dinyatakan kepada kita, itu Tuhan akan lakukan bagi saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, kita melihat juga di dalam firman Tuhan perjanjian baru, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan saja ayat firman Tuhan ini. Mungkin antara kita semua sudah tahu persis bahwa itu tentang tubuh kita Bapak Ibu ya. Bait Allah, saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dulu bangsa Israel mereka harus datang ke bait Allah dan Allah berdiam di dalam baitnya yang kudus itu. Tetapi ketika mereka menajiskan bait Allah itu, kemuliaan Allah bergeser meninggalkan baitnya. Sekarang di zaman kita Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Korintus 3 ayat 16 berkata, bait Allah adalah diri kita, hidup kita, hati kita. Bangsa Israel menajiskan rumah Allah dengan membuat gambar-gambar binatang yang menajiskan, yang menjijikkan Allah, dan gambar-gambar dewa pada tembok-tembok bait Allah. Dan pada zaman kita sekarang Bapak Ibu, ya mungkin kita tidak akan datang ke gereja dan menggambar-gambar tembok itu, tetapi tembok yang sebenarnya, bait Allah yang sebenarnya adalah hidup kita, hati kita.
Mari Bapak Ibu, kita jangan menajiskan bait Allah yaitu hidup kita dengan gambar-gambar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dari mana gambar-gambar itu? Kita hidup di dalam kenyamanan, tetapi tantangan kita sangat berat. Setiap orang mempunyai gadget, ya, smartphone. Di dalam smartphone ada banyak hal yang kita peroleh, hal-hal positif dan dapat menolong kita, dapat belajar pun dari smartphone. Tetapi ada banyak pengaruh yang dapat merusak bait Allah yaitu hidup kita. Bapak Ibu, tidak terbatas usia, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa sekalipun dapat dirusak bait Allahnya melalui smartphone yang kita miliki. Ketika kita buka, ya, melihat mungkin video YouTube atau apapun itu, dengan mudahnya iklan, gambar-gambar orang yang telanjang, maaf kata Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin ketika ada video-video yang tidak baik. Dan mungkin kita berusaha untuk anak-anak usia dini untuk mengkat hal-hal itu. Tetapi bagi setiap kita, mungkin remaja, pemuda, Bapak Ibu kita usia dewasa sekalipun, dengan mudah dapat mengakses dan melihat hal-hal tersebut. Itulah hal-hal yang dapat merusak bait Allah yaitu hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya memohon dan mengajak kita, kuduskan bait Allah itu, kuduskan hidup kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita dapat bertanya seperti itu, karena itu dengan sendirinya tanpa saya cari. Bapak Ibu, ketika muncul dengan sendirinya dapat kita lewatkan. Jangan memberi 1 menit pun untuk menikmati gambar-gambar atau video seperti itu, karena akan merusak hati dan pikiran kita, akan dapat melukai hati Allah, dan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita memiliki komitmen yang sama. Kita menolak pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak bait Allah yaitu hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, ya, sudah menebus kita, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita dan tetap membuat hidup kita ini menjadi layak dan kudus. Mari kita hargai hal itu Bapak Ibu. Jaga kekudusan hidup kita sebagai bait Allah, tempat kediaman roh Allah, ya. Dan jangan biarkan dosa itu kembali menajiskan diri kita, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari sebelum terlambat kita mau menjaga kekudusan hidup kita, supaya segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kami, karena kamilah bait Allah. Dan mari Engkau memberikan kami kekuatan, pengendalian diri, penguasaan diri, supaya kami dapat menjaga kekudusan dan tidak menajiskan bait-Mu, bait Allah yaitu tubuh hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang akan memerintah dan berdaulat dalam hidup kami. Berkati kami semua umat-Mu yang menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.